Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan syahral mubarak, syahral maghfirah wa syahral rahman lil mu'minin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Alhamdulillah, semoga kita selalu menjadi umat hamba yang pandai bersyukur dengan menjalani apa yang ada dan menerima apa yang menjadi ketetapan Allah. Salawat dan salam semoga hati kita selalu mengalir cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Tentu cinta itu kita maknai, kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan bentuk laku, dengan bentuk sikap, dengan bentuk tindakan, bahkan dengan cara berpikir sekalipun sesuai dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW. Kaum muslimin dimanapun berada, lewat kesempatan kali ini Al-Fakir ingin menyampaikan ceramah keagamaan dan ingin berbagi kepada kita semua terkait dengan berislam di media sosial dan sekalian kita berpuasa. Sesungguhnya mengapa ini penting untuk dikaji? Bagaimana cara berislam di media sosial? Apa saja yang mesti kita lakukan agar media sosial kita ini menjadi bermanfaat, tidak sekedar hanya sebagai gaya hidup, tidak hanya sebagai kebutuhan semata. Karena hampir dipastikan bahwa hadirnya media sosial di era digital ini seolah menjadi kebutuhan utama, seolah menjadi langit baru, seolah menjadi planet baru bagi masyarakat. Sebab banyak waktu yang kita habiskan dalam sehari semalam menggunakan media sosial. Banyak waktu yang kita terkuras hanya untuk mendengarkan, mencari informasi, mendengarkan berita, atau kita berdialog. Paling tidak mungkin tidak kurang dari 3-4 jam masyarakat kita hari ini menggunakan media sosial. Di saat yang bersamaan kita sedang berpuasa di tengah musim pandemi yang serba mencemaskan, mengkhawatirkan, mengganggu suasana kebatinan kita. Karena itu apa yang mesti dilakukan oleh orang yang berpuasa dengan media sosial yang sehari-hari dia gunakan itu menjadikan puasanya lebih bermakna. Bukan hanya sekedar baca Quran yang memberikan arti bagi puasanya, bukan hanya melakukan ibadah yang lain, tetapi dengan media sosial yang dia gunakan itu memberi arti manfaat bagi puasanya yang bisa membentuk la'allakum tattaqun menjadi orang-orang yang bertakwa. Paling tidak ada 3 hal kaum muslimin dimanapun berada. Yang pertama, jadikanlah media sosial di saat yang bersamaan kita berpuasa untuk menebarkan berita yang menenangkan saudara kita, bukan menyebarkan berita yang membuat justru panik di tengah suasana kebatinan kita yang mencemaskan, bukan menyebarkan berita yang membuat menakut-nakuti masyarakat. Karena berpuasa itu mengontrol diri kita untuk mampu berbicara dengan cara menenangkan orang lain. Bukankah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, memberikan pesan kepada kita semua, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Itu artinya kalau kita menjadi muslim yang baik, berpuasa yang baik, maka dengan lidah, dengan tangan kita mampu menyelamatkan saudara kita semua. Dengan cara apa? Jangan menakut-nakuti mereka, berikanlah kabar gembira kepada mereka, berikanlah berita, ucapan, atau tangan kita mengetik sesuatu yang membangun optimisme, membangun harapan mereka, membangun ketenangan hidup mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, jadikanlah media sosial di saat yang bersamaan kita berpuasa dengan mampu mengontrol diri kita untuk berkata, untuk mengetik, untuk membuat status sesuatu yang jujur. Caranya apa? Jangan mudah menyebarkan berita kebohongan. Hari ini masyarakat kita, umat Islam bisa juga ada kecenderungan kita tidak mampu membedakan mana berita bohong, mana berita yang sesungguhnya. Maka itu, bagi orang yang berpuasa, maka dia akan mampu menyaring berita itu. Dia akan menyaring berita itu, tabayun, konfirmasi berita itu, apakah itu benar atau tidak, lalu dia menyebarkan ke orang lain sebagai bentuk berita kebenaran. Bukan justru sebaliknya. Jika kita berpuasa tidak mampu menyaring berita dengan seenaknya saja lalu membagikan ke orang lain, itu berarti berpotensi besar mengirimkan berita kebohongan kepada orang lain.
Dan salah satu yang merusak kualitas ibadah puasa kita ketika berbicara, ketika mengirim berita, ternyata berita itu adalah kebohongan. Karena itu, sekali lagi mari kontrol diri kita untuk menyaring, kita saring berita itu, kemudian kita share ke orang lain seperti yang pernah diungkapkan Gus Nadir. Karena ada kecenderungan kita hari ini, kita lebih mudah mencari informasi, mendengarkan sesuatu itu, lalu kita salin, lalu di-share ke orang lain tanpa ada penyaringan. Mudah-mudahan dengan kebiasaan kita memberikan berita benar kepada orang lain, itu justru menambah optimisme kita berpuasa, menambah optimisme kita beragama, menambah ketenangan batin kita dalam menghadapi musim pandemi seperti sekarang ini. Yang ketiga, berpuasa dengan menggunakan media sosial, setidaknya kita mampu mengontrol diri kita. Puasa kaum muslimin itu mengajak kita, mendorong kita, melatih kita untuk mengontrol diri kita, untuk mengontrol nafsu, untuk mengontrol syahwat kita, egoisme, emosi kita di dalam menyikapi sebuah persoalan. Di media sosial ada kecenderungan umat, ada kecenderungan masyarakat itu sangat responsif. Dengan responsif inilah budaya komentar muncul. Mungkin sehari-hari kita di media sosial kerap kita menemukan perdebatan kusir yang saling caci maki, memfitnah, bahkan membuli sekali. Karena itu, langkah orang yang berpuasa di media sosial, ia akan mampu imsak, menahan dirinya, mengontrol dirinya untuk tidak mengomentari, tidak angkat bicara pada persoalan yang tidak substansial, pada persoalan yang mengundang perpecahan, pada persoalan yang dia tidak pahami. Kalau kita tidak pahami persoalan, jangan ikut berkomentar. Kalau tidak paham persoalan ekonomi, orang berpuasa tidak akan berkomentar. Terlebih kalau kita bukan ahli dalam agama, jangan mencampuri urusan agama yang di luar kemampuan kita. Dengan cara seperti itu, Nabi pernah mengingatkan kepada kita semua, min husnil Islam tarku malayani. Di antara menjadi Islam yang baik, beragama yang baik, dengan berpuasa yang baik yang kita lakukan, meninggalkan apa yang tidak memberi arti, apa yang tidak membawa dampak apa-apa terhadap diri kita dan kepada orang lain. Karena itu, mari kita berpuasa dengan menjadikan media sosial sebagai agen perubahan sosial. Mampu kita mendamaikan masyarakat, menenangkan masyarakat, mengedukasi masyarakat, bukan menjadi provokator, bahkan pemecah belah umat. Semoga puasa kita kali ini memberi arti yang baik dan menjadikan kita sebagai orang la'allakum tattaqun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.